Polisi menduga aksi mahasiswa di Abepura dan Wamena, Papua disulut berita bohong. Hal ini mengakibatkan Kemenkominfo memilih untuk kembali membatasi akses internet di Wamena. Panglima Kodam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman membenarkan bahwa kejadian penyerangan Polsek Ciracas terjadi akibat informasi yang salah yang dikirimkan oleh Prada MI ke teman-temannya sesama prajurit. Sebenarnya bodoh banget ya. Jadi itu ya himbau ke masyarakat, jangan asal bagikan status orang lain. Karena itu sudah saya rasakan, karena ini orang lain punya, tapi saya sebenarnya di sini tidak ada bermaksud apa-apa. Saya nyambi, aku nggak sih mungkin seperti itu, gitu. Makanya saya bagikan. Tapi ternyata itulah yang menjadi saya sebagai tersangka. Menurut survei dari Mastel tahun 2019, menyatakan bahwa penyebaran hoax terbanyak adalah pada atau melalui media sosial, itu sebanyak 87,50%. Sebenarnya jika kita kaitkan dengan teori agenda setting, maka itu sebuah hal yang wajar, karena media itu memiliki peran yang dapat mengubah perilaku, pola pikir, tindakan khalayak banyak. Ya, masa yang salah tentunya. Karena jika kita tinjau menggunakan teori use and gratification theory, bahwasanya kita sebagai khalayak itu memiliki peran aktif dalam menentukan media mana yang akan kita konsumsi atau gunakan. Maka dari itu, salah sendiri atau tanggung jawabnya itu ada pada diri kita sendiri sebagai pengguna tentu. Menurut penelitian Kristiani Judita yang berjudul Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial dan Antisipasinya, menyatakan ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran berita hoax atau berita bohong. Yang pertama adalah pendekatan kelembagaan dengan menggalakkan komunitas anti hoax. Yang kedua pendekatan teknologi, di mana kita sebagai yang sudah mengetahui atau si lembaga tadi menyosialisasikan aplikasi atau teknik-teknik untuk mengecek apakah berita itu bohong atau tidak. Dan yang terakhir adalah pendekatan literasi. Ini sangat penting karena literasi media massa sangat dibutuhkan saat ini. Seperti dua video tadi yang sudah kita lihat, bahwa berawal dari berita bohong bisa menyebabkan kericuhan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kita harus lebih mendalami literasi media. Jadi literasi media itu secara singkatnya adalah bagaimana kita sebagai khalayak mampu berpikir kritis, mengevaluasi, meng-cross-check segala sesuatu yang kita dapat dari media. Jadi ketika kita menerima informasi itu, kita tidak semata-mata langsung menerima kebenaran dari berita tersebut atau apapun itu. Jadi dengan ditekankannya literasi media massa pada masyarakat Indonesia mungkin akan menyebabkan efek yang bagus, terutama dalam penurunan penyebaran berita hoax. Karena ketika kita berpikir kritis terhadap suatu yang kita terima di media, saya rasa akan sangat kecil kemungkinannya kita untuk percaya pada berita tersebut, terutama berita-berita yang mungkin sebenarnya agak tidak masuk akal atau aneh. Apalagi dengan masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana banyak teori konspirasi mengenai kebenaran si COVID ini, namun sebagai masyarakat yang bijak, kita senantiasa tidak langsung mempercayainya dan meng-cross-check kebenaran dari setiap berita yang kita terima. Itulah pentingnya literasi media massa bagi khalayak ramai dalam kalangan apapun.